Orang akan lupa, akan datang masanya ia jatuh dari kekuasaannya. Orang akan lupa, akan datang masanya ia akan jatuh miskin dari kekayaannya. Orang akan lupa bahwa dia tidak akan lagi bersama dengan suami atau istri, juga anak-anak, apalagi orang tua dan mertuanya. Kenapa? Tadi sudah kita bahas bahwa dunia ini bukan yang kekal. Dunia itu fun, dunia itu hancur, seisinya semua hancur. Apalagi yang subjek di situ, yang mempunyai pelaku di situ. Maka katakan Allah, kullu man 'alaiha fan. Siapapun dia akan menghadapi kehancuran. Makanya sebelum hancur, maka dia akan melakukan keadilan. Apakah keadilan tadi? Ketika bersama dengan orang yang kita cintai, kita bersama-sama mencintai dengan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menanggulangi suasana rumah tangga tetap posisinya dalam posisi yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh ketentraman, penuh cinta, penuh kasih sayang, maka dibulatkan kepada satu hal. Harga matinya adalah baiti jannati. Tak kemana-mana lagi tuh. Rumahku adalah surgaku. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ilahi anta maksudi wa ridaka wa tulubi atini ma'arifatika mahabbatak. A'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-'asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara wa saqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, abangda dan kakanda, saudara-saudara sekalian ahli ta'ziyah malam ketiga, khususnya keluarga ahli musibah dari almarhum Ramsin bin Nawar yang tiada terasa telah 3 malam meninggalkan kita. Kenapa kita bahas meninggalkan kita, bukan kita yang meninggalkan dia? Karena memang sejatinya kitalah yang ditinggalkan oleh almarhum. Apa sebab? Karena almarhum langsung sudah terdaftar di dalam terminal akhirat, di alam barzah, yang tinggal menanti hari kiamat dan hari kebangkitan. Kita ini masih bermain-main. Dunia ini tempat bermain.
Makanya ketika kita pulang ke rumah, itu bagaikan resting awal, resting pertama, resting yang sesungguhnya, istirahat yang sesungguhnya adalah di kuburan. Jadi inilah yang harus kita pahami, apa sebab kita berat meninggalkan dunia ini. Yang pertama adalah disebabkan karena kita lupa atau tiada mau tahu bahwa dunia ini adalah sementara. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali zat Allah. Maka kesadaran inilah yang membuat kita sadar sesadar-sadarnya, apapun kondisi yang menimpa kita, kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Kalau sudah dengan hanya memuja dan memuji Allah, kondisi bahagia kita rasakan, kita selalu bersama Allah. Kondisi derita yang tidak lagi kita ragukan kepedihannya, yang selama ini kita nyatakan seakan-akan ini sajalah yang disebut dengan musibah. Padahal ternyata musibah itu dua, bahagia dan derita. Makanya ketika bahagia dan derita ini hadir pada diri manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah cepat-cepat agar tidak lembong kita dari penghambaan diri kita kepadanya. Dan jangan sampai kita bertahan atau kita menjadi pengabdi setia dalam menghambakan diri dengan tahta dan harta. Maka cepatlah kata Allah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, kembali kepada Allah. Maka inilah untuk memantapkan kondisi bahagia dan derita dalam keadaan tidak menakutkan bagi kita. Takut kita ketika bahagia ada orang yang menyaingi kepiawaian kita. Sombong dia. Apalagi ketika takut di saat berkurangnya anggota keluarga, menderita dia. Maka ketika ia sadar bahwa dia senantiasa memuja dan memuji Allah, ia tahu bahwa dunia ini adalah sementara. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali zat Allah. Makanya orang-orang yang ingin hadir ke permukaan, dia tidak takut pada apapun. Dia tidak takut pada siapapun. Dia tidak takut pada kondisi bagaimanapun. Yang ia hanya takut adalah ketika Allah yang Maha Pengampun menutup pintu untuk tidak mengampuni segala dosanya. Maka disitulah manusia selalu berbuat dan berhadapan, selalu berlaku adil untuk dalam berbuat segala bentuk kehidupan. Maka disitulah kita memuja dan memuji Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad selalu disandingkan bagaikan Habibullah, bukan bagaikan lagi, adalah Habibullah, kekasih Allah, Pak. Kenapa? Karena disitulah diterangkan bahwa beliaulah yang benar-benar menempatkan kecintaannya kepada Allah di atas segala-galanya dan lebih mencintai Allah daripada para nabi dan rasul juga hamba Allah lainnya. Maka disitulah sebutan namanya Muhammadun. Maka perjalanan ketika pulang dari Isra wal Mi'raj dinyatakan ma'i liwa ilhamdi lal fakhr. Bersamaku bendera pujian tapi aku tidak sombong. Bahkan ketika akhir hayatnya pun ia katakan ummati, ummati, ummati.
Umatku, umatku, umatku. Begitulah sosok pemimpin agama dan pemimpin negara. Itulah kepemimpinan negara yang ditampilkan di Madinatul Munawwarah. Maka disebutlah masjidnya tempat sujud dikenal dengan Nabawi. Kenapa disebut dengan Nabawi? Adalah di mana para nabi-nabi mengantarkan berita dengan bersujud kepada Allah, tegakkanlah keadilan. Di mana letak keadilan yang kita terapkan di dalam kalian kajian musibah nih? Udah dikasih Allah kepada Puspa Ramsin berapa lama, berapa puluh tahun lamanya. Udah dikasih Allah almarhum Ramsin kepada mertuanya berapa puluh tahun lamanya. Udah dikasih Allah ayahanda Ramsin kepada ananda semuanya berapa belas tahun, berapa tahun selama ini. Maka adillah kita, karena udah itulah masa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka balikkan lagi kepada pemiliknya. Karena semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ketika kita mengupas tentang surah Al-Asr demi masa, di sini ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir mufassirin yang lainnya. Bahkan dalam tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani, di tafsir Jailaninya, bahwa wal asr itu selalu diidentikan dengan asar. Karena di situ ada kepiawaian dan keistimewaan di waktu asar, itulah malaikat membawa segala laporan selama yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan di situ adalah keuntungan. Tapi itu bila berlaku dalam kajian yang berbuat kebaikan. Namun tidak menutup kemungkinan juga yang berbuat keburukan. Maka dibahaslah di lanjutan ayat tadi, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Maka dicerita tadi wal asri, kenapa dibuat sekarang akan itu adalah demi masa. Seakan-akan ada Tuhan yang lain selain Allah, yaitu masa. Bukan menuhankan masa itu, tapi luar biasa dari masa itulah orang kadang lupa akan datang masanya ia meninggal dunia. Orang akan lupa akan datang masanya ia jatuh dari kekuasaannya. Orang akan lupa akan datang masanya ia akan jatuh miskin dari kekayaannya. Orang akan lupa bahwa dia tidak akan lagi bersama dengan suami atau istri, juga anak-anak, apalagi orang tua dan mertuanya. Kenapa? Tadi sudah kita bahas bahwa dunia ini bukan yang kekal. Dunia itu fun. Dunia itu hancur, seisinya semua hancur. Apalagi yang subjek di situ, yang mempunyai pelaku di situ. Maka katakan Allah, kullu man 'alaiha fan. Siapapun dia akan menghadapi kehancuran. Makanya sebelum hancur, maka dia akan melakukan keadilan. Apakah keadilan tadi? Ketika bersama dengan orang yang kita cintai, kita bersama-sama mencintai dengan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menanggulangi suasana rumah tangga tetap posisinya dalam posisi yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh ketentraman, penuh cinta, penuh kasih sayang. Maka dibulatkan kepada satu hal yang paling mati, harga matinya adalah baiti jannati. Tak kemana-mana lagi tuh. Rumahku adalah surgaku. Ada alhamdulillah, tak ada alhamdulillah, tapi diawali dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun.
tidak saling begaduh ketika saling mempunyai kelebihan antara suami dan istri, tidak saling menjatuhkan, tidak saling berbangga diri. Kenapa? Karena semua ini milik Allah, kembali kepada Allah. Maka buat Puspa sekarang cemana nih kajiannya Ustadz? Anak-anak masih kecil, yang paling besar baru kelas 2 SMK ya Ustadz, gimana? Puspa, alhamdulillah kamu punya warisan sejati, itulah anak-anak soleh dan soleha yang kita punyai. Maka ketika berbicara tentang al-asr ini, waktu ini, di bahagia kita tidak sombong, di derita kita tidak putus asa, dan itulah yang membuatnya nanti kita tidak masuk dalam kategori manusia yang dalam keadaan kerugian. Yang rugi ini adalah yang tertutup pintu sadarnya. Makanya Allah pertama kali mengasihi kita dengan surat pertamanya dengan 5 ayat, 2 diantaranya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, Puspa baca. Apa yang dibaca Bang Ustadz? Bahwasanya almarhum ini adalah milik Allah, balikkan kepada Allah. Yang kedua Pak Ustadz, kita nih hidup di dunia tidak kekal sementara. Yang ketiga apa yang dibaca Ustadz? Kita akan berkumpul lagi. Maka inilah bahasa tadi yang saya katakan, kita ditinggal almarhum, bukan kita meninggalkan almarhum di kuburan, kita yang ditinggalkan almarhum. Kalau dalam kajian tasawufnya, kita inilah yang patut ditangisi. Makanya ini kan kita berbicara bagaimana, karena alhamdulillah almarhum ini apapun juga keistimewaannya Puspa dan mertua juga abang ipar, anak-anak terutama, ayah kalian ini meninggal di bulan Allah, bulan Rajab, bulannya Allah. Di antara 4 bulan yang dihormati, yang punya kemuliaan, yang tak boleh terjadi peperangan adalah bulan Rajab, di mana Allah tadi memberikan pintu taubat kepada siapapun yang tak terhitung dosanya, berapa banyak kepala yang telah dibunuhnya, berapa banyak botol vodka brandy Scott yang sudah diminumnya, berapa banyak wanita yang sudah dinainya, dan di saat ini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima pintu tobatnya. Itulah bulan Allah, bulan penyucian. Maka ketika orang yang sudah bertobat masuk bulan Sa'ban, bulan kebaikan, baru masuklah dalam bulan penikmatan, itulah bulan Ramadan. Bukan ini kajian kita. Kajian kita adalah sekarang takziah. Jadi bagaimana masuk yang ketiga tadi, Puspa, adalah kita bisa berjumpa lagi dengan almarhum Ramsin. Anak-anak Ustadz akan bisa berjumpa lagi dengan almarhum Ayah Ramsin. Bagaimana Ustadz kajiannya? Kalau memang sayang sama ayah, jangan lupa sholat 5 waktu. Rindu sama ayah, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Setiap habis sholat didoakan. Jangan doa saja, sholat tidak. Mana ada orang bergaji kalau tak bekerja? Maka diajaklah bekerja dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki. Semua bekerja untuk menyembah Allah. Hingga ketika dapat gaji, gaji itu bisa dikelola untuk dapat meningkatkan pekerjaannya menjadi suatu kenikmatan dalam bekerja. Dan menempatkan dia sebagai manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Apa yang anak-anak Ustadz nih sekarang mau dimanfaatkan dalam diri kalian nih? Kuatkanlah hati emak kita. Jadi kalau di sini apa tempatnya tadi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Orang yang bersyukur dan yang bersabar. Maka kesadaran tadi sudah kita pahami bahwa semua ini milik Allah, balik kepada Allah. Sehingga akhirnya dunia ini tidaklah menjadi hal yang menakutkan. Seakan-akan kita nggak jumpa lagi sama almarhum yang kita cintai. Padahal ini adalah
tempat permainan. Nanti akan pulang, tempat yang kekal adalah akhirat. Kita belum masuk ke terminal akhirat. Kalau udah masuk terminal, apa yang didapat? Bus, kendaraan yang mau pergi ke apa Pak Khairil? Ke dua tempat, antara surga atau neraka. Kalau tiket kita tadi cantik, dari mana bisa beli tiket tadi yang cantik? Dari mana lagi kalau nggak punya duit? Apa duit itu? Amal ibadah. Sholat tulah dia, puasa tulah dia. Sholat itu mengikat cinta kita kepada Allah, maka kita tidak ada yang kita takuti lagi di kala bahagia. Kita tak takut sombong di kala derita, kita tak takut putus asa karena kita selalu takut kepada Allah, maka kita bergantung pada Allah. Allahus Samad. Itulah yang disebut dengan sholat itu ikatan. Sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka mengikat hati mereka. Maka Puspa, ikatlah hati Puspa. Ajak anak-anak semua mengikat kepada Allah. Agar kalau memang kalian rindu sama ayah, sungguh ayah itu tak mati. Ayah itu hidup. Hidup dalam arti apa? Kenangan ketika almarhum pernah memberikan nasihat. Kan cuma ada 3 yang itu tidak terputus. Waladun solihun yad'ula, kemudian ilmu yang tafi' bihi, naik ke nomor 1 adalah sadaqatin jariyah. Kau diurutkan lagi, sadaqatin jariyatin, ilmu yang tafi', baru yang terakhir waladun solihun yad'ula. Selagi 3 ini kita lakukan, 1 tuh tak akan terlupakan. Apa 1 tuh? Kita tak akan pernah lupa dengan almarhum. Dalam bahasa umumnya, apakah kita katakan almarhum itu mati? Jasadnya mati. Inilah maka ketemulah dengan filsafat atau pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tergantung namanya pula. Kalau namanya jahat kali, kawan tuh jahat terus dibahas orang. Itulah dia. Makanya anak-anak Ustadz, anak kandung dari almarhum Ayah Ramsin dan Ibunda Puspa, kalau memang sayang sama ayah, sungguh ayah itu tetap mantau kita. Apalagi beliau meninggal kabarnya dalam posisi yang telah memberikan nafkah luar biasa. Kadang kita kenal siapa beliau nih. Udah disuruh istirahat pun kadang nggak mau istirahat. Karena kejar sana kejar sini untuk membahagiakan istri dan anak-anak, mertua dan keluarga besarnya. Begitulah dia hadir sebagai pendatang dari Jawa Barat ke daerah Sumatera Utara, Binjai Jatinegara dan Binjai Timur yang kita cintai ini, Kelurahan Nangka, agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi siapapun juga, apalagi keluarga besarnya, keluarga dari istri yang dicinta. Wa amilus shalihat, maka dalam tafsir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan amalan soleh itu adalah sebenarnya ketulusan, keikhlasan. Orang yang tulus, orang yang ikhlas tak akan pernah takut berhadapan pada siapapun. Apalagi niatnya memang untuk mencari ampunan Allah yang Maha Pengampun. Tiada yang ditakutinya. Berhadapan pada siapapun dia tidak pernah takut. Berhadapan dengan kondisi bagaimanapun dia tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena kita semua ini akan juga mati. Kullu nafsin ja'iqatul maut, dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa akan menghadapi kematian. Maka dalam hal ini, menjadi orang yang beriman tidak cukup kalau tidak menjadi orang yang tulus. Tulus inilah yang menyelamatkan keimanannya kepada Allah. Sholatnya akan selamat. Karena sholat itu adalah gerbang rezeki. Kalau sudah gerbangnya kita buka, insya Allah harta yang kayak mana bisa kita dapat, tahta yang bagaimana kita bisa miliki. Cemana kita mau ngambil harta dan tahta, sedangkan gerbangnya tak kita punya. Itu yang tadi orang secara
lahir memegang harta dan tahta, tapi tak menikmati. Maka disitulah tadi Kuswoyo mengatakan dalam sebuah lagunya, hati senang walaupun tak punya uang. Nggak punya uang aja hatinya senang, main logika, apalagi punya uang. Itu bahasa dulu, sepiring berdua, terantuk makin mesra. Tidur nggak ada masalah, menetes air tadi, abang ngences, enggak enak juga, abang makin dingin, dekaplah aku dek, katanya. Ini udah pakai AC pun makin jauh laki bini, juga. Maka dalam hal ini minta izin ini dalam kajian takjil, maksudnya biar jangan tegang kali. Maka dalam hal ini Puspa berat, lumrah, bahkan Nabi Muhammad SAW pun tetap sedih ditinggal anak laki-laki yang tercinta. 2 orang. Tapi satu hal yang dikembalikan adalah bahwa innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terakhir, ketika Nabi Muhammad SAW di saat dihadapi oleh cucunya Hasan dan Husain, Hasan yang pertama diciumlah bibir Hasan. Kemudian datang Husain, diciumlah leher Husain. Waktu itu entah Ali entah Fatimah yang bertanya, cemburu, ya, mengapa ayah cium Hasan bibirnya, Husain kok enggak bibirnya juga? Kenapa Husain dicium cuman lehernya? Dijawablah oleh Nabi Muhammad yang sudah mempunyai kemampuan dan kecintaan Allah sehingga diberikan tadi bocoran bahwa Hasan itu akan meninggal dunia dalam keadaan diracun. Seluruh isi perutnya keluar dan dia meninggal dunia karena waktu itu diracuni oleh keluarga Abu Sufyan untuk menjadi khalifah. Jadi Husain bagaimana ya? Kata mereka tadi. Belum sempat menjawab, Nabi Muhammad pingsan. Itu Nabi. Habibullah, Habibullah. Muhammad. Kekasih Allah Muhammad pingsan mau menjelaskan kenapa Husain tadi dicium lehernya. Nabi Muhammad kasyaf. Itu makanya jangan kita sok-sok kepingin tahu yang orang belum tahu. Kalau yang enak syukur, kalau yang tak enak hancur. Pingsan Nabi Muhammad, sudah bangun Nabi Muhammad tadi. Ya, kenapa rupanya ya? Sambil menetes air mata. Husain, kenapa ku cium lehernya? Karena dia akan mati ketika ditebas oleh kalangan orang-orang yang memberontak saat itu. Itulah di masa Utsman bin Affan. Ketika kehancuran di masa Utsman, Utsman terbunuh, maka di saat itu Husain membela, maka Husainlah waktu itu dipenggal kepalanya. Disitulah mengapa Nabi Muhammad. Ini artinya kemana? Nabi Muhammad pun seorang Nabi kekasih Allah juga sedih. Pertama sedih ketika anaknya yang masih bayi, anak beliau masih bayi laki-laki, karena nggak boleh laki-laki, nanti bisa ditasbihkan kenabiannya. Makanya cuma Fatimah yang hadir. Anak laki-laki nggak ada, si Qasim dengan Abdullah meninggal dunia. Karena takut nanti akan ada nabi yang lain selain Nabi Muhammad, maka ditiadakan Allah lah yang laki-laki. Sedih Nabi Muhammad. Tapi hati tidak boleh sedih, Puspa. Anak Ustadz yang 3 orang, banggakanlah tadi almarhum. Bagaimana caranya Ustadz? Watawasau bil haq. Salinglah menasihati dengan emak, oma, yakin ayah kita surga tempatnya. Kenapa nak? Karena kata Ustadz Andi tadi, ayah meninggal di bulan Allah. Yang kedua di bulan Allah, lihat nanti adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ternyata mereka juga, kalau bahasa Ustadz Sapriandi, panitia dari peringatan Isra wal Mi'raj. Dan rata-rata mereka adalah mempunyai sakit yang nampak dan sakit simpanan. Dan semua itu wujud dari perjuangan mereka menunjukkan cinta pada Allah dan Rasulullah dengan mencintai keluarga-keluarganya. Istri kadang ingatkan, nanti abang sakit bang. Enggak dek, bisa besok. Tidur sekejap aja balik sehatnya abang.
Maka dalam hal ini, inilah yang kita sampaikan, saling nasihat menasihatilah dalam kebenaran. Kebenaran yang pertama, bahwa kita semua akan mati. Kenapa kita mati, Ustadz? Karena bukan dunia ini yang kekal yang kita tempati. Yang kekal itu adalah di akhirat nanti. Penantian akhirat itu di mana? Kuburan. Atau bahasa saya tadi, terminal akhirat. Yang kedua adalah bahwa kebenaran itu kita akan kembali kepada Allah. Maka sebelum kembali kepada Allah, siapkanlah amal ibadah. Puspa, silahkan jadikan anak-anak almarhum alias juga anakmu menjadi anak yang soleh dan soleha. Rindu tadi nggak tahu Ustadz, Bang Ustadz, rindu kali Fatihah. Rindu lagi Fatihah. Kadang kita nggak terhitung, ada ribuan kali kita membaca Al-Fatihah. Ternyata, tapi janganlah pula kalau memang biar banyak aku ngamalkan Fatihah, meninggal mak ayahku. Jangan pula begitu. Memang luar biasa, Bang. Sampai saat ini pun kita tetap Fatihah. Kerinduan itu masih terpikir. Masih. Saat ini kita udah masuk hampir 50 tahun. Teringatlah waktu bagaimana almarhum Babah waktu 50 tahun. Ingat kita. Maka dalam hal ini, jangan lupakan sholat. Karena sholat itu adalah menenangkan hati perasaan kita, menenangkan akal pikiran kita. Kalau udah tenang hati perasaan dan akal pikiran, insya Allah apapun yang kita hadapi akan mudah dihadapi dengan kasih sayang Allah. Maka pertanyaannya, kalau kita bergantung sama harta dan tahta, mau berapa lama kita jadi hambanya? Tapi kalau bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang tak tahu kita, kok kenyang aja bawaannya. Itu tadi setelah sholat ada puasa. Setelah diikat cinta kepada Allah ada puasa, dan puasa itu al-man'u wal man'u was sabru. Maka dalam waktu itu diajarkan semua umat Nabi Muhammad yang sudah balik untuk berpuasa, biar siap dia. Siapa bilang kita tak makan itu bisa mati. Ternyata orang yang puasa itu sehat walafiat dan bisa mengatur kesehatan sejati dalam diri. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua kepada ahli musibah, dapat menenteramkan suasana. Bahagialah kita, apapun sedihnya kita rasakan bersama, karena keistimewaannya almarhum meninggal di bulan Rajab, bulan Allah yang dicinta. Maka buat ahli takziah, mumpung kita masih ada di kandung badan, di bumi yang kita cintai ini, siapkanlah diri, karena tak tahu kemarin ada 65 tahun meninggal, ada 56 tahun meninggal, masuk si Ramsin 46 tahun meninggal, masuk Papa yang sebelakang 75 tahun meninggal. Sekarang main acak aja, kalau dulu 60 semuanya. Ini kita nggak tahu, habis pulang ini entah abang yang duluan meninggal, entah saya yang belakangan, atau entah saya yang belakangan, abang yang duluan. Kita tak tahu. Maka oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.